Baik, hari ini kita akan membahas ya membahas materi area sensorial bagian yang pertama yang materinya Bapak Ibu sudah terima ya di hari pertama dan di hari kedua. Dan pembahasan sensorial yang kita bahas 2 hari kemarin berdasarkan silabusnya, ini adalah sensorial dengan silabus penerapan di sekolah berbasis ya atau mendukung gitu ya kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning. Kadang kita bingung ya, praktisi sekolah bingung ketika menerapkan Montessori, bagaimana menghubungkannya dengan deep learning atau apakah bagaimana cara menggabungkannya karena sebenarnya mereka tidak terpisah satu sama lain. Ibaratnya deep learning itu adalah tujuan, Montessori itu adalah kendaraan. Nah, begitu ya. Jadi, em, Montessori adalah kendaraan, cara kita menuju ke lokasi tujuan, yaitu kurikulum Merdeka Deep Learning. Nah, saya mulai dengan beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang area sensorial. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa anak itu sebenarnya sudah memperoleh informasi yang jelas, sadar, dan kemudian dapat membuat klasifikasi di lingkungannya. Dari memperoleh informasi yang mereka dapatkan secara jelas dan sadar, itu membuat mereka dapat mengklasifikasi lingkungannya. Ketika ada orang yang marah kepada dia, maka secara jelas dan sadar dia menangkap, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahwa emosi marah seperti tadi. Maka kalau aku mau marah, berarti seperti tadi. Kalau misalkan ada yang apa? Ada aroma ya, penciuman yang dia dia rasakan gitu ya dengan hidungnya, kemudian dia mencari tahu apakah itu atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah buah durian. Nah, maka aroma durian itu diklasifikasi di otaknya, disimpan bahwa bau yang kayak gini nih dilabelin yaitu durian gitu. Nah, Maria Montessori adalah seorang dokter ahli neuropatologi, ahli syaraf dan otak ya, memperhatikan kebutuhan anak. Nah, kalau kita orang dewasa, sebenarnya manusia itu akan melengkapi seluruh informasinya untuk mengklasifikasi seluruh lingkungannya. Tapi makan waktu, proses yang lama kalau terjadi secara alami, gitu ya. Berkembang begitu saja. Ya, untuk anak yang eh, mempunyai lingkungan yang sangat beragam, maka klasifikasi terhadap lingkungannya jadi semakin banyak. Tetapi kalau misalkan dia berada di lingkungan yang eh, minim ya terhadap eh, terhadap terhadap apapun, misalkan jarang ada komunikasi, kemudian orang tuanya mungkin tidak pernah jarang melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti memasak dan sebagainya, sehingga anak itu tidak membuat klasifikasi bahwa di rumah itu pekerjaannya apa saja. Nah, nanti ketika seiring waktu dia besar, dia akan melihat temannya, melihat saudaranya, melihat orang lain, begitu ya, yang belajar, yang bekerja, atau yang ketika dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah besar, maka dia dapat mengklasifikasikan dengan sendirinya gitu ya, dari lingkungan yang dia dapatkan. Tetapi itu kan prosesnya lama, betul nggak? Nah, nggak setiap anak itu berbeda-beda. Nah, dengan metode Montessori, Maria Montessori mengatakan bahwa semua anak itu butuh stimulus. Maka lingkungan dibuat ya dengan sengaja untuk menstimulasi seluruh perkembangan indera yang dibutuhkan anak untuk mengklasifikasi lingkungannya. Gitu. Mulai dari practical life, sensorial, dan sampai ke culture.
Montessori percaya bahwa pengalaman sensorik itu sebenarnya sudah mulai oleh anak manusia ya, bayi itu sejak lahir. Melalui indranya anak mempelajari lingkungannya. Masih ingat gak ketika kita menyusui anak bagi bapak ibu, bagi bunda-bunda yang sudah mempunyai anak ya, kita masih ingat bahwa ketika kita menyusui tangan anak itu tidak berhenti ya, mengeksplor lingkungannya. Itu adalah untuk mempelajari lingkungannya. Dia memegang hidung, dia mencolok lubang hidung, kemudian dia masukin tangannya ke dalam mulut dan lain sebagainya ya. Nah, itu semua adalah sedang mempelajari. Sehingga dia mengenal gitu ya, mengenal bentuk-bentuk wajah ibunya, kehangatan tubuh ibunya, kemudian aroma dan lain sebagainya. Disitulah akhirnya anak itu mengklasifikasi ini ibu saya gitu. Nah, makanya kenapa kata maka apa? Maka terkadang kita lihat bahwa anak-anak itu biasanya apa ya? Biasanya sebentar kan. Nah, jadi ketika kita mungkin merasa eh, apa kita melihat gitu ya bahwa si anak itu ternyata ada pada waktu yang dia tidak mau dengan orang lain. Ketika dipegang ibunya, dipegang ayahnya, dia mau. Kenapa? Apakah dia sudah secara jelas tahu ya hukum hukum ibu kandung ayah kandung? Enggak kan? Gitu ya. Gitu ya. Oh ini ya secara surat de facto dan de jure gitu ya. Bahwa ini ibu dan ayahnya. Enggak kan? Tetapi kenapa gitu? Nah, dia sudah menyimpan ya, menyimpan, mengklasifikasi seluruhnya, men-screening baik aroma, kemudian lekuk tubuh, suhu dan lain sebagainya. Sudah dia tahu itu ayahnya begitu ya, ibunya, maka dia lebih nyaman dengan orang yang sering yang sudah dia hafal ya baunya dan lain sebagainya. Maka kadang ada anak yang tiba-tiba dibawa pergi oleh ibunya dan ibunya hampir meninggalkan semua ciri khas dia gitu ya. Karena mungkin pertemuan ini sangat formal, maka ibunya harus berdandan bermake up dan pakai parfum. Biasanya kan di rumah pakai daster gitu ya. Bahannya lembut, enak enak disentuh gitu. Ternyata pas suatu saat dia harus pakai brokat gitu ya. Dengan apa dengan kalung emas yang menjuntai banyak gitu ya. Kemudian dengan aroma parfum yang jarang dia temui. Maka terkadang di situ anak bingung gitu ya. Kata mamanya, ini mama gitu. Tapi ternyata anaknya sense-nya, indranya tidak mengenal itu gitu. Karena ini adalah ibu yang berbeda. Apakah ibu yang berbeda? Ataukah ibu yang dengan pakaian dan parfum yang berbeda? Nah, jadi anak itu bagi Montessori adalah penjelajah sensoris dari mulai bayi. Nah, supaya perjalanan sensoris ini tidak terlalu panjang prosesnya, maka Montessori menciptakan alat-alat untuk merangsang, untuk menstimulus, ya, menstimulus semua semua yang dibutuhkan anak-anak untuk mengklasifikasi. Semakin banyak klasifikasi yang dia peroleh dari lingkungannya, semakin banyak yang dia simpan gitu ya, literasi semakin kaya dan semakin berarti semakin ya semakin cerdas, semakin percaya diri begitu ya. Ini berhubungan dengan identitas diri, kemampuan diri, kemandirian. Mulainya dari situ sebenarnya. Mulai dari banyaknya stimulasi indera yang dia dapatkan, banyaknya pemahaman dia terhadap lingkungan,
banyaknya bangunan-bangunan literasi ya sesuai dengan klasifikasi yang dia buat di dalam otaknya itu yang membuat dia percaya diri sehingga nanti pada akhirnya ketika dia sekolah anak ini berbeda dengan anak-anak yang ya tidak yang minim stimulusnya ya eh, terlihat lebih semangat, fokus, konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, di area sensorial itu mendukung penjelajahan sensoris anak tanpa anak harus melampaui proses sampai dewasa, gitu ya. Jadi melalui material yang fokus pada satu kualitas untuk pengembangan indera yang optimal. Jadi nanti alatnya itu untuk satu pengembangan indera. Jadi tidak multisensori, tapi hanya ya satu kualitas untuk indera. Misalkan untuk merangsang penciuman, maka ada satu alat. Untuk merangsang perbedaan bentuk ya, menggunakan perabaan berarti itu ada lagi alatnya, begitu. Oke, baik ya, ini sekilas yang penting. Kemudian, nah, apa yang harus diingat dalam setiap presentasi menggunakan alat Montessori? Yang pertama, harus sesuai urutan silabus. Jadi, tidak ada perbedaan antara usia 2,5, perbedaan usia antara 3 tahun dengan 6 tahun, begitu ya, dengan 5 tahun. Ketika anak itu baru pertama kali mulai Montessori, maka dia akan mulai dengan practical life dan sensorial. Nah, maka pemberian silabusnya ya harus sesuai ya. Maksudnya pemberian eh, pembelajarannya harus sesuai dengan silabus. Nah, kemudian kita lihat bahwa mulai dari kiri ke kanan ini sudah dimulai dari sejak practical life. Karena apa? Berdasarkan apa? Untuk apa manfaatnya? Kenapa harus mulai dari kiri ke kanan? Karena itulah arah menulis ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kemudian yang perlu kita lakukan juga, kita harus menghindari intervensi dan interupsi. Jadi jangan terlalu banyak mengatur, ya, cukup dengan presentasi. Mulailah dari yang mudah, ya. Kita juga tidak terlalu harus bekerja keras ya untuk memulai dari yang mudah karena urutan silabusnya sudah tersusun, ya, konsisten dan eh, komprehensif, ya, dari yang paling mudah sampai yang paling eh, sulit. Nah, tapi catatannya jangan terburu-buru dengan target. Awal yang lambat bukan berarti tidak ada progres. Mungkin dia sedang mengasah diri, lalu nanti pada waktunya nanti anak-anak akan membangun pondasi pondasi yang dia butuhkan untuk menulis dan membaca. Nah, bagaimana prinsip presentasi? Prinsip presentasi itu ada dua. Presentasi alat, ya. Kalau presentasi alat berarti ada tiga prinsipnya. Opening, praktek, dan closing. Di praktek itu gurunya dulu mempraktekkan, baru anak yang praktek. Lalu closing. Nah, selain itu ada lagi ya. Ada lagi yang disebut dengan presentasi pengetahuan baru. Nah, presentasi pengetahuan baru kita pakainya 3 period lesson. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video. Ketika presentasi alat seperti menyusun pink tower, menyusun knob cylinders, ya, itu adalah presentasi alat. Bagaimana menggunakan alat itu. Tetapi ketika presentasi untuk mengetahui, untuk mengenalkan pengetahuan baru seperti besar, kecil, panjang, pendek, itu kan pengetahuan baru. Maka menggunakan presentasi 3 period lesson. 3 period lesson ada 3 periode pembelajaran. Yang pertama periode 1, ya, periode 2 dan periode 3. Periode 1 mengenalkan ini adalah besar. Nah, itu berarti di periode 1. Kemudian di periode 2 tunjukkan yang mana kecil. Nah, itu berarti dia ketika menunjukkan itu berarti itu adalah untuk di periode kedua. Kemudian di periode ketiga dia bertanya.
bertanya, ukuran apa ini? Nah, gitu ya. Jadi mengenalkan dulu, kemudian minta anak menunjukkan, kemudian yang ketiga bertanya. Ya, perhatikan setiap kunci kunci pada setiap periode. Jadi ada 3 periode. Jadi Bapak Ibu boleh diulang-ulang. Ada yang disebut dengan three period lesson, boleh diulang-ulang ya, biar dapat nanti poinnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus praktek ya. Praktek three period lesson dengan benda-benda yang seadanya dulu di rumah untuk melancarkan praktek presentasi ini. Jadi karena itu tidak boleh apa? Tidak boleh ini ya, tidak boleh salah gitu ya. Oke. Nah, di sensorial Montessori ada 6 ya stimulus indera di area sensorial itu. Yang pertama visual, taktil, auditory, olfactory, gustatory, stereognostik. Ini yang kita bahas di online, kelas online. Sedangkan kelas offline banyak beberapa yang bisa kita yang banyak material-material yang tidak bisa dipraktekkan di kelas online, yang tidak bisa kita bahas di online. Jadi Bapak Ibu, jika ingin kok lengkap komplit, memang harus di mm, apa? Di kelas offline. Nah, kebetulan kelas offline ini akan berlangsung di tanggal tapi masih ada nggak kuotanya? Oh, sudah tidak ada. Oh iya, oke. Close ya, sudah penuh. Oke. Nah, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena sebenarnya di kelas online ini saja sudah cukup ya untuk diberikan kepada anak-anak di sekolah. Nah, sekarang kita bicara tentang karakteristik alat Montessori. Karakteristik alat Montessori itu memiliki isolasi dan kualitas alat. Isolasi dan kualitas alat itu maksudnya apa? Nah, jadi di alat itu nanti apa alatnya itu memiliki kualitas ya, kualitas indera yang akan dirangsang, yang akan distimulus. Ya, jadi pada alat Montessori itu memiliki kualitas. Jika kualitasnya ingin mengenalkan warna, maka bentuk dan ukuran harus sama. Jadi ketika di alat itu untuk mengenalkan warna, maka alat itu memiliki kualitas warna. Oke? Dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Misalkan eh oh, terus kemudian ketika mengenalkan bentuk geometrik, nama-nama geometrik itu bentuk, berarti warna dan ukuran sama. Lalu ketika mengenalkan ukuran, maka warna dan bentuk sama. Seperti Pink Tower. Pink Tower itu mengurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, berarti itu mengenalkan apa? Kualitas tentang ukuran. Maka warna dan bentuk sama. Coba perhatikan, warnanya pink semua, ya kan? 10 kubus itu semuanya berwarna pink. Lalu bentuknya kubus bentuknya, ya kan? Mau yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun, ya. Yang paling besar 10 kali 10 cm, yang paling kecil 1 kali 1 cm. Ukurannya apa? Bentuknya sama, yaitu kubus. Warnanya sama. Supaya apa? Supaya otak anak ya secara fokus dapat membantu mengklasifikasi ukuran. Karena ukuran saja yang berbeda. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi intinya hanya ada satu variabel stimulus pada satu waktu. Jadi ketika satu waktu itu anak itu ingin ingin diberikan stimulasi
tentang visual, yaitu tentang perbedaan ukuran, maka warna dan bentuk harus sama. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang kita lihat visual. Visual pada alat Montessori. Dalam latihan indera visual anak belajar bagaimana membedakan secara visual perbedaan antara objek dan objek yang mirip. Jadi bukan hanya mengenalkan nama benda, bukan. Tetapi bagaimana anak itu diajak ya berpikir kritis untuk membedakan objek yang mirip dan objek yang berbeda. Seperti knob cylinders. Di knob cylinders ada 10 lubang. Semuanya mirip tetapi lubang atau diameter yang berbeda. Hanya ada satu silinder yang akan masuk ke lubang yang sama. Begitu ya. Nah, ini adalah alat-alat visual scenes pada area sensorial. Ada pink tower, ada red rods, ada knob cylinders, brown stair, dan warna color tablet. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini mengenalkan apa nih red rods dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, itu artinya kualitas apa yang sedang ingin diajarkan. Ya, ukuran sama ya, sama dengan kecil dan besar, pendek dan panjang juga ukuran. Seperti itu ya. Nah, berarti kita lihat di sini yang sama, yang berbeda apa? Ukuran saja yang sama ya batang dari red rods-nya ya berbentuk batang dan berwarna merah. Jadi kalau intinya kalau Bapak Ibu ingin mengenalkan warna, mungkin belum beli alat Montessori. Nah, tetapi misalkan ingin menggunakan apa kertas berwarna itu, origami misalkan. Nah, maka seluruh warna itu harus digunting dengan bentuk yang sama. Jangan Bunda ingin mengenalkan warna kuning pada bentuk bunga, lalu biru bentuk balon, ya, bintang dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau ingin mengenalkan warna dengan kertas mini apa tadi? Origami, maka kertasnya harus dipotong sama persis bentuknya untuk memenuhi karakteristik karakteristik bentuk dan ukuran. Tuh, kalau warnanya berbeda-beda tentu karena yang diajarkan adalah warna. Nah, untuk taktil yang optimal ya yaitu di sense raba, anak-anak belajar di seluruh indera peraba ya. Seluruhnya ya tubuh kita ini ada sense-nya, indera perabanya. Terbukti ketika kita bengong, kemudian tangan kita menyenggol gelas yang panas, maka kita segera kaget, begitu kan? Seperti itu. Nah, begitu juga terbukti pada anak-anak. Nah, ternyata meskipun indera itu tersalur di seluruh tubuh, tapi akan terbatas dan lebih banyak di bagian ujung-ujung jari. Iya, katanya khususnya pada ujung jari tangan kanan. Karena tangan kanan ini, ujung jari tangan kanan kan terhubung dengan misalkan otak kiri gitu, yang berpikir kritis dan lain sebagainya. Disinilah awal untuk belajar fokus pada apa yang dirasakan dan melalui pemusatan sebagian kecil tubuhnya. Taktil kita lihat alatnya. Ini adalah apa? Touchboard, touch fabric ya. Ini menggunakan papan, ini menggunakan kain. Nah, nanti melalui pelajaran taktil anak-anak belajar melihat dunia melalui sentuhan, mengklasifikasi lingkungan, akhirnya menambah literasi. Lalu untuk auditori, alatnya soundbox.
mencari perbedaan atau eh, mengidentifikasi suara yang sama dan yang berbeda. Yang sama dia dekatkan istilahnya, ya. Kemudian yang tidak sama berarti dia akan mulai lagi. Untuk penciuman dan pengecapan, olfactory dan gustatory. Jadi olfactory itu untuk penciuman, gustatory untuk pengecapan. Ya, alatnya seperti ini, ada alat ya. eh, Anak-anak diminta merasakan. Ini 4 botol dengan tutup hitam dan tutup putih atau silver. Nah, 4 pasang. Berarti nanti sama tuh. Empatnya asin, manis, apalagi gitu ya. Kita nggak ngajarin nama rasanya, enggak. Kita ingin mengenalkan anak, coba kamu rasain, oke? Sekarang kamu minum dulu. Ini kan ada air minum ya. Minum seteguk untuk menetral rasa di dalam pengecapannya. Maka dia masukin lagi. Lalu gurunya nanya, gitu ya, sama enggak gitu dengan yang tadi. Misalkan dia nyoba yang manis, lalu dia cari rasa yang sama itu yang mana, ya. Oke. Ya, smelling juga termasuk ya. Sorry. Ya, olfactory ya, penciuman. Sorry. Penciuman berarti menggunakan 4 pasang rempah-rempah yang akan dia pasangkan. Yang mana sama Pak aromanya maka disatukan. Diagnostik ya berarti ini perabaan yang melibatkan daya ingat. Perabaan yang melibatkan daya ingat. Semakin lama kita menyentuh barang itu, semakin kita hafal objek itu apa. Meskipun kita tidak melihat. Seperti kita ingin mencari handphone di dalam tas kita. Kita nggak harus salah-salah terus gitu ya. Kita tahu bentuk handphone kita begini. Karena apa? Karena sering dipegang gitu. Jadi tahu gitu ya. Ketika masuk dalam tas, tahu. Kemudian sisir gitu. Nah, kan anak lama banget ya nunggu dia dewasa punya tas sendiri, punya peralatan sendiri begitu ya. Biasanya kan anak kan seluruh perlengkapan itu nggak dia miliki kan. Nah, maka itu disediakan di sekolah supaya apa pemahaman tentang stereognostik itu dimiliki dari kecil. Ya, makanya ada silabusnya tentang stereognostik, yaitu misteri bag atau mystery box. Ya, mungkin nanti di part yang kedua. Oke, ini alatnya untuk diagnostik. Ya, nama-nama geometrik solid terbuat dari kayu apa berbahan kualitas ya kayunya, kemudian dilapisi dengan warna eh, yang aman untuk anak-anak. Ya, ada kubus, balok, ya ada prisma segitiga, prisma segi empat, ada piramid, ada lagi bola, ya tabung, ya dan lain sebagainya. Oke, jadi di Montessori Part 1 ini kita bahas tentang knob cylinders, ya kan? Kemudian kita bahas apa lagi? Ya, knob cylinders ada beberapa presentasi individual dan klasikal atau kelompok nih. Ini yang kelompok. Sesuai dengan ben- berapa balok dia butuhkan, ya. Kalau masih bingung bagaimana tahapannya bisa lihat di silabus. Ini Pink Tower, Brown Stair, Red Roads sama ya, hampir sama. Bisa digunakan presentasi
three period lesson, yang tadi juga three period lesson, yang stereognostik ya, yang apa tadi? Geometric solid. Nah, tetapi yang lainnya nanti dengan praktek-praktek alat saja. Nah, Bapak Ibu, istimewanya di sensorial ini ada istilah variasi dan ekstensi. Nah, saya supaya kita nggak ngantuk nih ya, coba saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang variasi? Silakan di room chat. Bermacam-macam. Oke, ada lagi? Bermacam-macam variasi. mm-mm. Variasi itu juga adalah jenis, ya sama ya, sama persamaan katanya juga ya. Tapi di sini bukan bukan itu. Oke, tadi beragam. Nah, ya betul, beragam, bermacam-macam begitu ya. Jadi variasi itu adalah ketika anak diberikan kesempatan untuk bekerja dengan alat sensorial secara mandiri, karena setelah itu sebelumnya sudah pernah diajarkan, maka nanti nextnya dia akan diberikan kesempatan untuk melakukannya sendiri. Nah, kita lihat, wah, kok anak ini tidak membentuk menara, Pak? Misalkan diambil Pink Tower ya, kok anak ini tidak membentuk menara, kok anak ini tidak melakukan apapun lah ya yang pernah kita ajarkan. Anak itu membuat sesuatu yang berbeda. Ya, ketika ditanya sama gurunya, itu apa? Yang kamu buat apa? Anaknya bilang bahwa ini adalah ular, gitu ya, macam-macam. Nah, berarti anak itu sedang bervariasi, menciptakan satu bentuk yang baru, ya, dengan satu alat itu, gitu. Ya, memodifikasi alat, ya, material, tapi ya menghasilkan bentuk baru, ya, dengan satu alat. Tidak bisa lebih dari satu alat, dengan salah alat itu saja. Kalau dia dua alat atau bahkan lebih, itu berarti adalah ekstensi, gitu ya. Itu adalah ekstensi. Nah, jadi variasi itulah membuat aneka bentuk baru dengan satu alat. Kalau ekstensi membuat aneka bentuk yang berbeda-beda dari dua alat atau lebih. Nah, ada lagi yaitu penyalahgunaan. Kenapa? Apa yang disebut dengan penyalahgunaan ketika anak itu melakukan alatnya tidak sesuai dengan arahan. Nah, itu berarti penyalahgunaan. Seperti red rods ya, dipakai pedang-pedangan gitu. Nah, itu nggak boleh. Lalu kursi dinaikin, didorong dan lain sebagainya. Nah, begitu. Itu adalah penyalahgunaan. Nah, sama juga dengan alat Montessori ketika dia menggabungkan dua atau tiga alat untuk membentuk apa model baru ya, maka itu adalah ekstensi. Tapi ketika dia melakukan penyalahgunaan, dia melempar-lempar ping tower ya, dia menggunakan stick red rods untuk memukul-mukul alat. Nah, itu berarti penyalahgunaan. Ketika ketika anak melakukan penyalahgunaan, berarti alat itu harus dipisahkan dari anak, gitu ya. Nah, ini contoh dari aktivitas ekstensi. Iya.
Itu adalah ekstensi. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika saya menggunakan jilbab, lalu saya tambahkan lagi jilbab satu lagi ini kan misalkan marun, saya tambahkan lagi jilbab kuning, saya tambahkan lagi dengan jilbab warna ungu, membentuk pita, membentuk wah segala macam di kepala saya. Nah, kira-kira saya sedang bervariasi atau ekstensi? Silakan. Ketika saya menggunakan jilbab satu, lalu saya tambahkan lagi jilbab warna merah, pink. Lalu saya tambahkan lagi dengan warna ungu untuk membentuk pita, membentuk apa? Saya pelintir-pelintir membentuk sesuatu yang indah di kepala saya dengan menggunakan jilbab. Artinya saya sedang melakukan variasi atau ekstensi. Kenapa ekstensi? Coba perhatiin. Satu jilbab, ya kan? Jenisnya satu, yaitu jilbab. Berarti variasi. Tapi ketika saya menggunakan bros, menggunakan apa eh, mahkota, kemudian tambahkan lagi macam-macam ya di hiasan jilbab saya, maka saya sedang berekstensi. Kenapa? Karena saya menggabungkan unsur lainnya. Nah, jadi kalau saya mau tanya di dunia ini, di dunia ini, maksudnya di kehidupan sehari-hari maksudnya, kita melihat ya banyak sekali maha cipta manusia dengan teknologi dan lain sebagainya. Apakah lebih banyak variasi atau ekstensi? Kalau saya tanya, mobil itu variasi atau ekstensi? Mobil. Mobil, variasi atau ekstensi, unsur apa aja dia? Iya betul ekstensi. Ya, dia ada metalnya, ada plastiknya, ya kan? Ada bahan bakarnya, beda lagi kan? Nah, misalkan rumah. Rumah itu ekstensi atau variasi? Rumah ekstensi, ya betul. Ya, ada kayu, ada apa namanya? Batu begitu ya, ada macam-macam semuanya ya, ada di semua di situ. Ya, handphone, televisi, ya, bahkan tas kita sendiri pun ya, produk dari ekstensi. Ya, ini bentuk lainnya dari ekstensi. Jadi boleh menggunakan dua atau tiga alat Montessori, yang penting mengikuti siklus ambil alas kerja ya dan mengembalikan lagi ke tempat semulanya, alasnya juga dikembalikan. Baik, sekarang kita ke lembar observasi untuk bagian yang pertama ini. Contoh, ketika pertemuan pertama saya memanggil anak, lalu anak itu tidak lancar, ya, misalkan knob silindersnya dilempar, tiba-tiba dia mungkin dia nggak mood atau mungkin dia ingin keluar, lihat anak-anak yang lain keluar, dia pengen bermain di luar gitu. Akhirnya presentasi untuk knob cylinders yang pertama gagal. Maka kita harus menuliskan garis satu di pengulangan. Berikutnya ya, karena karena apa belum lancar, maka kita akan mengulang lagi dengan alat yang sama. Setelah diulang lagi, ternyata masih salah gitu misalkan. Jadi ada dua garis sekarang di pelanggaran di pengulangan. Lalu ketika anak itu di pertemuan yang di presentasi yang ketiga ternyata anak itu baru baru bisa. Nah, berarti lancarnya di sini.
Jadi ini sama saja melakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Baru lancar setelah pengulangan yang ketiga, begitu ya. Lalu tuliskan alasannya apa. Jadi bebas alasannya. Yang menggambarkan kenapa dia harus mengulang begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali kita ke sorry sorry. Hmm? Sekarang kita ke eh, deep learning. Montessori sensorial itu bukan sekedar stimulasi indera. Ada latihan mendiskriminasi, ya kan? Bukan cuma sekedar mengenal warna merah, kuning, bukan. Bagaimana dia bisa mencari pasangan warna yang sama dan mendekatkannya. Nah, sama seperti yang Bapak Ibu terima pada video. Sorry, keluar ya? Enggak, masih ada. Oh iya, enggak tuh tiba-tiba keluar sebentar ya. Nah ini. Kemudian sensorial itu adalah latihan ordering, mengurutkan. Betul kan? Mengurutkan semua kan? Iya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, meskipun mereka seperti knob cylinders, boleh saja dia menyusunnya tidak berurutan, tetapi ternyata setelah selesai semua, dia berhasil semua silinder masuk pada lubang knobnya, maka apa pada lubang balok eh, bloknya, maka itu anak sudah belajar tentang mengurutkan. Latihan klasifikasi, fondasi berpikir abstrak. Nah, jika guru hanya mengajarkan melalui gambar, ya, misalkan latihan diskriminasinya melalui gambar, perbedaan merah dan kuning begitu, dengan gambar. Maka sebenarnya contohnya besar kecil gitu, hanya mencontohkan besar dan kecil saja. Sebenarnya ini adalah cara guru ya menggunakan hanya dengan visual gambar. Nah, ketika guru mengajarkan melalui gambar saja, ya, tidak menunjukkan alatnya, maka sebenarnya deep learning itu tidak akan pernah terjadi. Karena deep learning adalah pembelajaran yang melibatkan ya seluruh seluruh apa ya perkembangan aspek perkembangan anak gitu ya. Atau Montessori membuktikan bahwa nanti bahwa alat-alat Montessori itu bisa mendukung apa yang dikatakan dengan deep learning. Nah, prinsip penting sensorial dan kurikulum Merdeka yang pertama, kan PAUD itu memiliki capaian PAUD atau tujuan perkembangan, capaian pembelajaran PAUD. Ini adalah tujuan perkembangannya. Nah, sensorial Montessori adalah metode untuk mencapai CP itu. Nah, kemudian deep learning berarti kualitas proses berpikir anak masuk langsung ke sana. Jadi dia mengurutkan, mengetahui perbedaan nama-nama bendanya, kemudian melatih mendiskriminasi perbedaan objeknya dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga anak-anak itu makin lama makin memiliki pemikiran yang abstrak. Nah, itu berarti deep learning. Nah, kerangkanya itu deep learning itu ya yang pertama kan dia harus punya apa? CP, yaitu capaian pembelajaran untuk menentukan arah perkembangan. Nah, biasanya sudah banyak kita lihat ya untuk deep learning. Sudah banyak berubah. Dia sudah memiliki, dia dapat menentukan target belajarnya seperti apa yang ke
jangka panjang. Ya, dimensinya atau aspeknya menjadi berubah yaitu 8 dimensi lulusan ya untuk kedalaman belajar. Nah, Montessori hadir untuk menyediakan metodenya agar mendukung CP, TP, dan DPL. Nah, untuk 8 dimensi profil lulusan di area sensorial untuk dimensi keimanan dan ketakwaan ya. Maknanya supaya anak itu mampu melakukan ibadah, ya, memiliki perilaku yang baik. Nah, implementasinya anak menunjukkan sikap tenang, tertib, menghargai alat, ya, tidak melempar dan tidak merusak, dan lain sebagainya, ya. Oke, seperti kreativitas. Nah, berarti ini adalah Montessori-nya. Implementasi area sensorial untuk mendukung tadi ya dimensi deep learning. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan ya lembar observasi untuk kalau yang tadi kan lembar observasi per alat ya. Nah, kalau ini tentang kemajuan anak di setiap area. Nah, jadi ini adalah area sensorial per anak. Nah, itu saya besarin ya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat di sini nama anak, Montessori-nya area apa nanti diisi. Nah, saya sudah menyediakan yang kosong sebelahnya. Untuk dimensi profil lulusan ini sudah tetap. Nah, aspeknya sama tadi ya, ada 8 dimensi. Kemudian ada deskripsi perilaku terhadap semuanya. Inilah yang mau kita amati. Kalau lembar observasi di awal tadi adalah memang setiap anak itu melakukan tugas, maka di rubrik di observasi ini per anak ini lebih detail lagi. Dengan indikator, dengan rubriknya ada 4 level. 1, 2, 3, dan 4. P ini adalah pertemuan atau presentasi. Alatnya tidak harus sama. Ya. Jadi kita akan mengamati ketika anak melakukan bekerja mandiri. Makanya bekerja mandiri itu penting karena kita bisa observasi. Tapi ketika kita mengajarkan anak saja itu nggak bisa kan? Nah, untuk menentukan 1, 2, 3, 4-nya itu dari mana? Ya, kita akan melihat yaitu, nah, kita akan melihat contohnya. Sebentar, bukan ini. Oh ya, ini. Kita akan melihat ya, nih, misalkan contoh, kita ini kelihatan dua nggak? Coba. Atau masih satu aspek ya? Oh ya, maaf saya makanya saya bingung ini. Saya mau jelasin. Gini ya, saya ke sini dulu. Ini kan misalkan di level ini kita akan nulis levelnya berapa dari 1 sampai 4. Nah, sebenarnya 1 sampai 4 itu hampir sama dengan belum berkembang, mulai berkembang, ya, berkembang eh, sesuai harapan atau berkembang sangat baik gitu ya. Nah, itu sama. Nah, tetapi ini lebih lebih spesifik lagi supaya kita tidak hanya berpaku pada belum berkembang, mulai berkembang begitu. Nah, ketika kita melihat dia pertama kali setelah dia melakukan pertama kali melakukan eh, eh, menggunakan alat itu dengan mandiri, maka kita bisa mulai observasi per area, per anak. Nah, gitu ya.
Nah, misalkan kita nulis satu dari mana? Nah, dari sini, teman-teman. Saya share lagi. Nah, ini yaitu panduan rubriknya. Jadi, misalkan untuk kesehatan mental tadi, ya, yaitu koordinasi gerak tangan, mata, dan jari pada alat. Levelnya 4 indikatornya. Kalau teman-teman lihat bahwa anak itu nggak memahami perbedaan objek, hanya dia mengacak-ngacaknya saja begitu ya, maka sebenarnya levelnya 1, tidak menyadari perbedaan. Begitu. Ketika anak kita melihat dia bisa membedakan dengan cepat, maka levelnya 3. Ketika anak itu mahir ya, diskriminasinya berarti sangat akurat. Nah, berarti sudah di level 4. Begitu ya. Dan teman Bapak Ibu bisa lihat sendiri secara langsung di sini. Nanti saya akan share filenya. Kembali lagi ke lembar observasi anak. Nah, nanti di bawahnya terdapat catatan atau fondasi perkembangan, rekomendasi perkembangan selanjutnya. Jadi tuliskan yang baik dulu, baru nanti apa yang mau diperkuat, berarti yang rendah. Nah, kalau lihat di sini kita akan menunjukkan alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, anak-anak, ini kan satu anak. Misalkan anak siapa nih namanya? Salsabila sudah mampu mencapai ya. Nah, levelnya apa nih misalkan? Di level 4 tuh misalkan sudah penalaran kritis, sudah sangat mampu membedakan dan membandingkan, mengurutkan objek sangat akurat. Nah, begitu. Namun, nah begitu ya. Misalkan dia baru di sini belum semua 4. Masih ada yang ini misalkan masih ada yang di kolaborasinya misalkan ada satu misalkan ya. Di sini nilainya masih rendah misalkan ya. Nah, kemudian di ujungnya dia masih 2, jadi 2. Tidak, jadi stuck gitu ya di 2. 2 itu apa? Kalau kita lihat kan 2 itu di apa di mana? Misalkan di mana ini tadi kolaborasi. Nah, di kolaborasi itu eh level 2-nya ya dia masih perlu diingatkan. Nah, gitu. Etika bekerjanya masih diingatkan. Kalau ambil alat itu kadang-kadang lupa mengembalikan. Ayo kembalikan dulu gitu baru dikembalikan. Ini alasnya digulung baru digulung. Nanti besok juga begitu. Nah, berarti kita akan menambahkan di sini tahapan apa yang sudah terbangun tapi perlu ya nih, perlu perkuat yaitu ke tadi yaitu tentang etika, misalkan tentang kesadaran mengembalikan alat, merapikan alat begitu ya. Nah, tetapi Bunda masih ada yang perlu diperkuat yaitu tentang etika bekerja, yaitu kadang anak lupa mengembalikan alat, perlu diingatkan. Nah, begitu. Mohon kerjasamanya dan lain sebagainya, boleh di situ. Jadi ini sebenarnya portofolio singkat ya untuk anak. Biasanya ini per bulan ya. Jadi 5 pertemuan ini untuk 1 bulan. Jadi terserah di minggu pertama, minggu kedua 1 kali, minggu ketiga, minggu keempat atau minggu kelima dalam 1 bulan, pokoknya ada 5 presentasi yang diamati. Oke, baik, semoga dipahami ya. Saya serahkan kepada Bunda Rika untuk sesi pertanyaan. Silakan Bunda Rika. Baiklah, terima kasih Bunda Arum atas materinya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Bunda yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand. Bapak Bunda juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita jawab ya. Silakan untuk Bapak Bunda yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand atau juga boleh di kolom chat. Oke. Atau dari materi yang sudah kita bagikan dari minggu malam ya, atau yang baru bergabung beberapa hari yang lalu kemarin, mungkin belum sempat bertanya juga boleh.
untuk materi yang sudah kita bagikan. Apakah ini diam ini lagi mikir atau masih bingung? Oke, Oh, ini ada pertanyaan di ya. room chat dari Bunda Apriani. Apakah lembar observasi bisa digunakan untuk ABK atau anak SD? Bisa. Iya. Hmm. Nanti lihat panduannya ya. Lihat panduan untuk mengisi nilai pada setiap indikator. Levelnya berapa? Hmm. Ada lagi dari TK Sawah, Tanjung, Kalimantan ya. Bagaimana mengajarkan Montessori kepada anak hyperaktif? Nah, berarti harus cepat ya. Hyperaktif itu bukan berarti tidak bisa bekerja, tidak. Dia hanya bisa singkat gitu. Jadi jangan terlalu lama. Kemudian habiskan dulu energinya dengan yang lain. Ya, begitu. Jadi cari waktu yang tepat gitu. Dikala dia sudah mulai tenang, jadi tidak, jadi Montessori itu tidak juga dipaku misalkan, oh di jam sekian nih harus Montessori gitu. Jadi anaknya nggak siap harus juga enggak. Montessori itu bisa berlangsung dari awal sampai dia pulang begitu, ya, karena individual. Apakah penyalahgunaan alat yang dilakukan anak itu kita biarkan saja? Nggak boleh, tidak boleh kita biarkan. Kita harus pisahkan anak itu, berarti anak itu tidak boleh menggunakan alat itu dengan cara seperti itu. Ya, boleh kita tegur, tapi kalau dia mengulangnya, berarti kita harus pisahkan alat itu. Ya, bisa kita simpan alatnya atau anaknya boleh kita keluarkan dari area itu. Kita kasih tahu bahwa tidak seperti itu. Misalkan dia lempar-lempar gitu ya. Ya, berarti kamu mau main bola. Kalau mau main bola, bukan dengan alat ini karena alat ini bukan bola gitu. Dari Enggar. Oke. Nanyakan untuk alat Montessori dijual bebas. Betul, dijual bebas. Cari di marketplace ya, nama-namanya sesuai dengan silabus yang Bapak Ibu terima. Jangan lupa dibubuhi kata Montessori-nya. Oke. Apa alasan pedagogis Montessori menggunakan satu warna pada pink tower dibanding warna yang lain? Nah, kalau alasan pedagogis, ini kita harus nanya alasan kenapa Maria Montessori menentukan memilih pink tower pada dengan warna pink. Ya, namanya juga pink ya. Karena pink itulah dia sebut pink tower gitu ya. Mungkin kalau dia pilih green, namanya green tower. Gitu ya. Yang nggak mungkin itu rainbow karena tidak sesuai dengan karakteristik tadi. Gitu. Nah, yang pertama, tapi mungkin secara psikologis saja ya, saya bisa menjawab di sini. Tapi kenapa alasan tepatnya itu kita secara pedagogis karena dari alatnya itu butuh apa? Butuh kesabaran ya. Karena pink itu secara psikologis kan tenang gitu, supaya anak itu sabar gitu ya dalam menyusun. Karena sulit itu kan kalau bagi anak. Tapi kenapa di red rose warna merah? Memberikan ketegasan gitu ya. Ya, ketegasan batasan pendek dan panjang itu kan batas ya gitu ya. Kalau kecil dan besar kan kalau membangun menara kan butuh kesabaran. Begitu ya. Oke. Mm-mm.
pengajaran untuk anak-anak autism bagaimana, Bu? Sama aja. Tapi untuk anak-anak yang special needs seperti ini, dia butuh shadow teacher. Dia butuh pendamping. Jadi ketika guru itu anak itu sedang mengikuti presentasi, maka di belakang anak itu ada seorang guru khusus yang membantu dia bekerja, gitu, ya. Atau kita bisa menyesuaikan juga. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu cepat. Atau ada anak autism yang cepat gitu. Saya punya anak autism yang, wow, dia Montessori-nya lancar gitu ya, lancar jaya. Karena anaknya cerdas gitu ya. Jadi dia butuh ini aja. Kalau dia salah, dia marah gitu kan. Nah, maka kita harus juga punya teknik untuk meregulasi dia juga. Jadi kita harus cari waktu ya, di mana yang benar-benar dia tenang. Apakah alat Montessori sensorial harus selalu asli dan lengkap? Betul, itulah keotentikan Montessori. Dimodifikasi bukan Montessori namanya. Kalau modifikasi berarti itu yang pengembangan, tapi tidak menggantikan alat, gitu. Ya, boleh dikembangkan misalkan dengan cara menyusun batu dari ukuran yang paling besar sampai paling kecil gitu ya. Kan batu itu kan ukurannya apa bentuknya nggak sama, ya kan? Ya, untuk sesekali untuk pengembangan boleh, tapi tidak menggantikan alat yang sesungguhnya. Dari Ida, untuk anak pemula, apakah PL dan sensorial bisa diperkenalkan bersamaan? Tetap PL dulu. Sudah beberapa tahapan di PL, baru boleh ke sensorial. Kenapa? Karena di sensorial itu kan barangnya lebih lebih berat, istilahnya tuh levelnya itu lebih berat, anak menuntut ketenangan dan kedisiplinan anak gitu. Di PL dia membangun konsentrasi, fokus, siklusnya sudah paham, jadi ya beberapa PL sudah dilalui, baru combine bisa berbarengan dengan sensorial. Oke, jika anak melakukan self correction, sorry, self correction berulang kali, tetapi belum menemukan jawaban yang tepat, kapan guide perlu intervensi? Hmm, ketika dia menyusun pink tower misalkan, pink towernya berdiri menara, tetapi susunannya ada yang salah. Yang kita harus hargai adalah usahanya membangun pink tower, walaupun urutannya tidak sesuai. Itu bisa dianggap benar, gitu, ya. Nah, jadi bisa tuh kita ulang lagi di pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita ulang lagi pink tower, gitu. Ketika anak itu ternyata belum juga menemukan, menyadari, ya nggak apa-apa. Dia belum berarti. Makanya butuh apa? 3 period lesson. Untuk memberitahukan kepada anak perbedaan besar dan kecil. Besar kecil itu kan relatif. Besar ketika di, dihadirkan yang kecil. Tapi kecil bisa menjadi besar ketika ada yang lebih kecil, begitu kan? Ya. Jadi tidak tidak harus sampai berulang-ulang kali gitu. Ya. Kapan guide untuk mengintervensi? Boleh saja intervensi secukupnya, tapi tidak langsung mengcover gitu ya. Apakah ABK yang di sekolah Montessori dengan shadow teacher masih butuh terapi di luar? Ya tentu, perlu juga terapi di luar.
Supaya apa? Supaya ada kolaborasi nih antara sekolah, terapi, dan orang tua. Meskipun Montessori meliputi seluruh kegiatan-kegiatan okupasi, ya kan? Ya. Tetapi butuh diagnosis atau hmm, pantauan, ya, pantauan secara akurat oleh ahli. Untuk anak usia 7, apakah masih bisa diberikan pembelajaran Montessori? Jika anak itu belum tersimulasi dengan baik, boleh. Boleh. Bagaimana cara mempertahankan konsentrasi anak toddler saat presentasi knob cylinders? Toddlernya usia berapa? Ya kan? Nah, makanya kalau terlalu banyak gangguan, nah mungkin anak itu belum siap. Coba dioptimalkan dulu di practical life. Gitu ya. Mm. Yuli, jika anak mengembalikan alat kerja Pink Tower dengan membawa 3 dan 4 balok sekaligus ke tempat penyimpanannya, lalu susunan saat dikembalikan anak acak tidak berurutan. Nah, ini boleh kita arahkan. Kalau mengembalikan yang besar dulu. Nih, yang mana yang paling besar? Ya itu, harus duluan. Nah, satu-satu. Satu-satu ya, gitu kasih tahunya. Ya. Ada anak aktif, tetapi pada saat dia tidak melakukan kegiatan fisik, dia suka menarik kulit pinggir kuku. Apakah ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan tersebut? Ya, mungkin karena dia memang kurang kurang kegiatan sensori. Untuk anak yang begini nih, mungkin lengkapi apa? Sempurnakan dulu ya, perbanyak dulu kegiatan gross motornya. Ya, misalkan dia merayap, berguling, ya, bergelantungan begitu. Banyakin dulu itu ototnya ya. Jangan langsung ke motorik halus. Motorik halus kan Montessori kan motorik halus. Nah, jadi di sekolah itu kan harus komprehensif ya, ada Montessori. Walaupun sekolah Montessori dia butuh juga gross motor activity. Kalau gross motor activity kan nggak ada silabusnya. Mau ngapain aja setiap hari sesuai dengan tema silahkan. Nah, jadi baiknya itu itu dulu diberikan ya. Lalu nanti pelan-pelan baru dikasih yang motorik halusnya ke Montessori. Apakah di Montessori diperbolehkan menggunakan buku, misalkan buku untuk menulis? Ya, kalau dia sudah di bahasa, di area bahasa, dia sudah bisa menulis, tentu butuh buku. Gitu. Tapi kalau masih di practical life, baru belajar pegang, baru belajar menguatkan 3 otot jari untuk persiapan pegang pensil, nggak boleh dikasih pensil dulu. Gitu ya. Oke. Baik, Bunda Rika, terima kasih Bapak Ibu pertanyaan dan feedbacknya luar biasa. Sampai ketemu di part yang kedua ya dengan saya di sensorial part kedua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam